Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifani Srina Putri. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan tugas yang diberikan, yaitu membuat program di mana kita harus menghitung faktorial. Nah, pada suatu program, pertama kita akan membuat algoritma deskripsi atau deskripsi program, yang dimana saat kita membuat program menghitung faktorial ini, kita awali dengan mulai, kemudian kita memesan variabel i, n, dan a sebagai tipe integer, lalu kita inisialisasi a dengan nilai 1. Kemudian kita input nilai n, kemudian setelah kita input nilai n ini, kita akan lakukan perulangan for dari i sama dengan 1 hingga i kurang sama dengan n. Pada setiap perulangan, dikalikan a dengan i dan simpan hasilnya kembali ke dalam a. Setelah loop selesai, tampilkan nilai a ke layar. Kemudian selesai. Kemudian di sini ada pseudocode. Pseudocode ini berbentuk seperti Pascal, seperti bahasa Pascal. Nah, pada pseudocode, kita menggunakan begin sebagai tanda mulai, kemudian memesan variabel i, n, a sama dengan 1, integer, kemudian write n, kemudian read n. Write n ini kalau di C++ itu seperti cout, jadi dia menampilkan n untuk menginput, kemudian inputan kita akan masuk ke dalam read n. Kemudian pada perulangannya for i sama dengan 1 dimasukkan ke dalam i. Nah, ini to n. Dan kemudian pada prosesnya itu a sama dengan a dikali i. Kemudian n. Kemudian di sini read a. Jadi akan ditampilkan nilai a di layar. Nah, flowchartnya seperti ini bentuknya. Ini di sini start menggunakan oval, kemudian masuk ke dalam input, yaitu n menggunakan jajar genjang, kemudian masuk lagi ke proses a sama dengan 1, kemudian pada perulangannya i sama dengan 1 to n, 1 hingga n. N ini nilai yang kita inputkan tadi. Nah, kemudian masuk ke a sama dengan a kali i. Ini proses berbentuk persegi panjang. Kemudian masuk ke i++. Ini berbentuk lingkaran, yang kemudian dia akan berulang hingga n yang kita sudah tentukan. Jika n-nya misalkan 4, jadi perulangan akan dijalankan sebanyak 4 kali. Kemudian jika sudah lebih dari 4, maka dia akan menuju input a, false. Kemudian n berakhir. Nah, di sini pada program C++-nya kita akan coba running.
Misalkan nilai N-nya 4. Jadi nilainya adalah 24. Ini hasil runningnya. Kemudian kita akan menjelaskan fungsi dari baris-baris codingan yang ada di sini. Pada include IOStream, kita menggunakan ini untuk header IOStream untuk memakai input dan output cin, cout, and line. Kemudian pada using namespace std, ini digunakan untuk namespace standar agar kita mudah untuk melakukan menulis program di sini, karena kita tidak perlu menuliskan std secara berulang-ulang kali. Kemudian in main sebagai fungsi utama, buka kurung kurawal, dia berguna untuk menandakan bahwa ini kita akan memulai suatu fungsi awal. Kemudian kita memesan variabel i, n, dan a sama dengan 1 dengan tipe integer. Kemudian kita akan menampilkan pesan nilai n di layar komputer yang akan meminta untuk diinputkan nilai n-nya. Kemudian jika sudah diinputkan nilai n-nya, maka nilai input tersebut akan masuk ke variabel n. Kemudian masuk kepada perulangan, yang dimana loopnya itu i sama dengan 1. Lalu ini pada i sama dengan 1, kemudian kondisinya i kurang lebih sama dengan n, kemudian perubahannya i++. Nah, kemudian masuk kepada proses a sama dengan a dikali i. Nah, a-nya 1 kan pertama, kemudian berarti 1 dikali i, i awalnya adalah 1. Berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian diulang lagi sebanyak 4 kali. Kemudian cout-nya yaitu a, nilai a. Ini jika sudah diulang sebanyak 4 kali, maka dia langsung mengeluarkan menampilkan nilai a di layar komputer. Kemudian tutup kurung kurawal ini untuk menandakan bahwa program telah berakhir. Nah, di sini ada penjelasan programnya juga. Sekian video pertama, soal pertama pada bab perulangan ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.